أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, kaum muslimin, kaum muslimat, bapak dan ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak karunia, begitu banyak kemudahan, sehingga pada malam hari ini kita bisa duduk bermajlis sama-sama belajar tentang syariat Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita untuk mengamalkan segala ilmu yang telah kita pelajari. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada malam hari ini kembali kita lanjutkan pembahasan kita membaca kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Al-Imam. Alhamdulillah. Bapak dan ibu kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah taala kembali kita melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Al-Hafidh Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Sekarang kita bahas dosa besar yang ke-60. Dosa besar yang ke-60. Dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, dosa besar yang ke-60 adalah al-wasilatu fi sya'riha wal mutafallijatu wal washimatu. Orang atau wanita yang menyambung rambutnya, yang mengikis gigi, dan yang membuat tato pada atau yang mentato badannya. Maka ini termasuk dosa besar, menyambung rambut. Kenapa di sini disebutkan wanita? Dikarenakan yang banyak melakukan perbuatan ini adalah dari kaum wanita, menyambung rambut, mengikis gigi, dan mentato badan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-wasilata wal mustawsilata. Allah Subhanahu wa taala melaknat al-wasilah, orang yang menyambung rambut dan yang meminta disambungkan rambutnya. Jadi di sini kedua-duanya dilaknat oleh Allah. Orang yang disambung rambutnya dan orang yang melakukan perbuatan menyambung rambut, maka Allah melaknatnya. Wal washimata wal mustawshimata,
orang yang mentato dan minta ditato. Berarti kedua-duanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memfasilitasi, orang yang jasanya dipakai untuk menyambung rambut dan untuk mentato, maka dia pun ikut terkena laknat, walaupun dia sendiri tidak menyambung rambutnya, walaupun dia sendiri tidak mentato badannya. Tapi ketika ada orang lain meminta kepadanya kemudian dia lakukan, maka dia pun mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan tidak diberkahinya kehidupan, tidak diberikan keberkahan pada kehidupannya. Kemudian Nabi katakan wan nasimata wal mutanassimah, orang yang mengikis alisnya, orang yang mengikis alisnya dan yang meminta, ya, orang yang melakukan dan orang yang meminta untuk dikerok alisnya. Dan ini terjadi kapan? Biasanya ketika baralek, ya, mempelai wanita rata-rata itu mencukur alis, maka ini terlaknat, tidak dibolehkan di dalam syariat, tidak dibolehkan dalam syariat. Kemudian wal mutafallijati lil husni, orang yang mengikis giginya untuk berhias, enggak boleh juga. Dia kikis, dia pergi ke dokter, kemudian dia kikis giginya supaya lebih cantik, kelihatan lebih cantik, maka ini juga tidak dibolehkan dalam syariat kita. Wal mughayyirati khalqallah, dan wanita-wanita yang merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini semuanya terlaknat. Ada yang Allah ciptakan hidung pesek, kemudian dioperasi hidung itu dijadikan mancung, maka ini terlaknat, tidak boleh dalam syariat kita, tidak boleh, ya. Kemudian bibir dirubah, kemudian anggota-anggota badan yang lainnya, misalnya dia diciptakan ada orang yang potong rahang wanita, untuk apa? Untuk kecantikan, maka ini semuanya terlaknat, tidak boleh di dalam syariat kita, tidak boleh dalam syariat kita, tidak boleh. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan beberapa hal yang sering dilakukan oleh para wanita dan itu merupakan sesuatu yang mendatangkan laknat dari Allah. Yang pertama Nabi sebutkan tadi adalah orang yang menyambung rambut dan yang meminta, ya. Jadi orang-orang nih kerja salon, ya, rias pengantin, kemudian ada seorang perempuan datang kepadanya minta, ya, tolong sambungkan rambut saya. Dia lakukan, maka wanita yang meminta disambungkan tadi dan orang yang membantu untuk menyambungkan itu, kedua-duanya kena laknat. Kedua-duanya kena laknat. Begitupun dengan orang yang mentato dan yang minta ditato. Minta ditato. Kemudian juga orang yang an-nasimah, orang yang mengikis alisnya, atau dia datang ke salon, dia katakan tolong kikis alis, ya, kikis kemudian disulam, katanya dibuat seperti tato juga, maka ini terlarang di dalam syariat Islam. Kemudian orang yang mengikis giginya, ini juga terlarang. Dan secara umum orang-orang atau para wanita yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, Allah ciptakan dia misalnya hidungnya seperti ini, bola matanya seperti ini,
kemudian dia berusaha untuk merubah supaya kelihatan lebih cantik, maka orang-orang atau para wanita yang seperti itu terlaknat. Kalau ada laki-laki yang mengikuti ini juga ikut terlaknat. Tadi kita katakan kenapa Nabi SAW menyebutkan di sini para wanita, dikarenakan pelanggaran ini banyak dilakukan oleh para wanita. Kalau ada laki-laki dia cukur alisnya, maka terlaknat. Kalau ada laki-laki yang mentato badannya, maka dia terlaknat. Kalau ada laki-laki yang mengikis giginya, maka terlaknat. Kalau ada laki-laki yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia terlaknat. Ini merupakan dosa besar. Ini merupakan dosa besar. Kemudian, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, hadis yang berikutnya dibawakan oleh Imam Az-Zahabi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thamanul kalbi wad dami haramun." Hasil jual beli anjing dan darah haram, tidak boleh. Ya, tidak boleh, haram. Wa kasbul baghi, hasil dari perzinaan, itu haram. Wa la'anal washimata wal mustawshimah, Nabi melaknat wanita yang mentato dan minta ditato. Wa akilar riba wa mukilah, orang yang memakan riba dan yang memberikan makan riba. Wa la'anal musawwirin, dan Nabi SAW melaknat orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa. Kita dahulu di awal-awal membahas kitab Al-Kabair ini sudah disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, di antara ciri dosa itu merupakan dosa besar kalau seandainya Nabi mengatakan Allah melaknat, itu dosa besar tuh. Berarti kalau ada orang ya yang melakukan perbuatan yang mendatangkan laknat, berarti dia sedang melakukan dosa besar. Ini besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang sebagian manusia menganggap ini hal yang biasa. Ya. Sebagian manusia menganggap ini hal yang biasa. Nah, contohnya saja misalnya mentato. Sebagian wanita menganggap dengan mentato ya badannya dia kelihatan lebih cantik. Dia enggak berpikir, karena dia enggak paham agama, dia tidak berpikir bahwasanya ini akan mendatangkan laknat Allah, Allah murka kepadanya. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang kedua ini Nabi SAW juga menerangkan di antara penghasilan yang haram adalah thamanu al-kalb, jual beli anjing. Kemudian jual beli darah apapun yang diperjualbelikan, maka itu tidak boleh, haram. Jadi hasil yang dia dapatkan dari jual beli anjing dan darah ini adalah hasil yang haram, tidak diberkahi. Begitu juga hasil dari perzinaan, itu adalah hasil yang haram. Maka itu dosa besar yang ke-60 disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, dan beliau menyebutkan dua dalil, dan dua dalil ini cukup bagi kita ya, cukup bagi kita ya untuk mengetahui bahwasanya perbuatan-perbuatan ini adalah dosa besar dan wajib kita untuk meninggalkannya. Kalau seandainya Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, dahulu kita tidak tahu, atau dahulu kita tahu tato itu haram, namun hawa nafsu kita lebih kita dengarkan dibandingkan aturan syariat, akhirnya ditatolah badan ya, baik laki-laki maupun perempuan ditato. Kemudian setelah itu Allah berikan hidayah untuk mengenal agama Islam, kemudian timbul penyesalan. Jadi timbul penyesalan. Maka apakah cukup dia bertaubat saja atau perlu dihapus tatonya? Dia bertato nih sini.
Dia menyesal, astagfirullah, menyesal dia sudah mentato badannya. Nah, ketika dia ingin bertaubat, apakah disyaratkan dia harus menghapus tatonya? Tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan. Nah, para ulama kita di sini membahas, kalau seandainya menghilangkan tato itu menimbulkan mudarat yang lain, maka tidak boleh. Seperti dahulu misalnya orang menghilangkan tato dengan disetrika, akhirnya apa? Akhirnya rusak kulit, maka itu haram, tidak boleh juga. Tidak dibolehkan juga. Tapi alhamdulillah sekarang ya ditemukannya alat-alat yang bisa menghapus tato, ya, dan kembali menjadikan kulit bersih. Baik. Jadi orang yang bertato kemudian dia setelah itu bertaubat, maka taubatnya sah walaupun tatonya belum dia hapus. Ya, sah, tidak mengapa, asalkan dia setelah itu tidak mengulang kembali perbuatannya tersebut. Kemudian kita masuk kepada dosa besar yang ke-61, al-kabiratu al-hadiyatu was-sittun. Dosa besar yang ke-61 adalah man asyara ila akhihi bihadidatin. Siapa yang mengarahkan kepada saudaranya pisau atau yang semisalnya, maka ini juga merupakan dosa besar, walaupun bergurau, walaupun bergarah-garah, tidak serius, ya. Asal dia arahkan pisau ke saudaranya atau apapun yang membahayakan, maka orang yang mengarahkan tersebut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia telah melakukan dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asyara ila akhihi bihadidatin." Siapa yang mengarahkan kepada saudaranya besi, fa innal malaikata tal'anuhu, maka sesungguhnya para malaikat melaknatnya, wa in kana akhahu min ummihi wa abihi, walaupun yang sedang dia arahkan pisau kepadanya itu adalah saudara kandungnya. Saudara kandungnya. Bergurau kan? Orang tua kepada anak juga sama, Allah laknat, atau anak kepada orang tua juga dilaknat oleh para malaikat. Kadang-kadang sebagian Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah bergurau dengan motor misalnya, diarahkan motor ini ke kawannya, maka ini termasuk juga, tidak boleh. Dikatakan oleh Syekh Masyhur hafizahullah taala, beliau mengatakan, wa hadzal haditsu fihi ta'kidun atau fihi ta'kidu hurmatil muslim. Hadis ini di dalamnya ada penegasan tentang kehormatan seorang muslim. Wan nahyu syadidu an tarwi'ihi wa takhwifihi, dan ancaman yang besar bagi orang yang menakut-nakuti seorang muslim, enggak boleh. Wa ta'arrud lahu bima qad yu'dhi, dan melakukan perbuatan yang akan membahayakannya. Wa in kana akhihi li abihi wa ummi. Dikatakan oleh Nabi, walaupun itu saudara sebapak dan seibu, mubalaghatan fi idahi umumin nahyi fi kulli ahad. Ini menerangkan bahwasanya tidak boleh melakukan hal ini kepada siapapun, walaupun kepada saudara terdekat. Sawa'un man yattahimu fihi wa man la yattahim, sawa'un kana hadha hazlan wa la'iban am la. Sama saja, ya, apakah dia sedang bermain-main, bercanda atau serius. Lianna tarwi'al muslim haramun bikulli hal. Menakut-nakuti seorang muslim itu haram, ya, bagaimanapun bentuknya maka haram.
wa li'annahu qad yasbiquhu as-silah, dan bisa jadi sesuatu yang diarahkan ke saudaranya itu membahayakan saudaranya atau mendahului keinginannya, dalam artian tidak sengaja, tujuannya mungkin hanya sekedar bergurau, ya, diarahkan pisau, qaddarallah, tidak sengaja, akhirnya apa? Tertusuk. Kemudian kama sarraha bihi fi riwayatul ukhra, sebagaimana diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis-hadis yang banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yushiru ahadukum ila akhihi bisilah, janganlah salah seorang di antara kalian mengarahkan, ya, senjata kepada saudaranya. Fa innahu la yadri, maka sungguhnya dia tidak tahu, la'alla syaitana yanza'u fi yadihi, bisa jadi syaitan, ya, melepaskan senjata itu dari tangannya, fayaqa'u fi hufratin minan nar, maka dengan sebab itu dia terjerumus ke dalam lubang neraka. Kata Nabi SAW, tujuannya tidak serius, dia tidak bertujuan untuk membunuh saudaranya, tapi dia bergurau. Li kata lo'go, kan bergurau tuh, akhirnya apa? Syaitan yang, ya, syaitan menjadikan seseorang tergelincir, akhirnya apa? Terbunuhlah saudaranya tadi, tertusuk, ya, saudaranya tadi, maka dia dengan itu masuk ke dalam api neraka, wal'iyadzubillah. Maka Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, apapun bentuknya, kalau seandainya itu membahayakan, maka tidak boleh bergurau dengan hal tersebut, ya. Kadang-kadang sebagian orang, misal ini kita temukan, dia lagi bawa motor, kemudian jumpa kawannya di arah yang berlainan, kemudian dia arahkan motornya seolah-olah akan menabrak motor temannya tadi, kemudian kalau dekat dia hindari, ya, dia belokkan motornya, maka ini terlaknat juga, tidak boleh. Kalau seandainya nggak sempat membelokkan stangnya, gimana? Tabrakan. Akhirnya apa? Akhirnya dia membunuh saudaranya, melukai saudaranya, maka ini tidak boleh dilakukan. Nah, sangat jelas hadis yang mulia ini menjelaskan atau menerangkan kepada kita, tidak boleh menakut-nakuti seorang muslim, apapun bentuknya tidak boleh. Menakut-nakuti tidak boleh, baik itu berupa kabar, baik itu berupa perangai kita, ya, itu tidak boleh. Maka haram hukumnya memberikan rasa takut kepada seorang muslim. Baik. Dosa besar yang ke-62. Dosa besar yang ke-62 adalah manidda'a ila ghairi abi, siapa yang bernasab kepada selain bapaknya. Siapa yang bernasab kepada selain bapaknya. Maksudnya di sini apa? Seseorang yang mengaku itu bapaknya padahal bukan. Maka ini juga termasuk dosa besar, dan ini Pak banyak terjadi di kita. Dia misal adopsi anak dari bayi, dia buatkanlah akte kelahiran, kemudian dia buatkan orang tuanya, dia dan istrinya, berarti kan telah merubah nasab itu. Anak bukan anak dia, dia hanya sebagai orang tua asuh. Orang tua asuh hanya sekedar orang tua asuh, tidak akan bisa tergantikan nasab orang tua yang sebenarnya, tidak bisa. Maka urusan nasab itu harus jelas. Seperti lagi misalnya anak dari hasil zina, itu kan tidak boleh dinasabkan ke bapaknya. Ketika dinasabkan ke bapaknya, berarti orang yang menasabkan tersebut telah melakukan dosa besar. Banyak terjadi di kita, ya, banyak. Apalagi negara kita ini sangat mudah untuk mengurus hal-hal tersebut. Dimasukkan ke KK, kemudian diurus akte kelahirannya, bisa diurus.
Tapi orang tidak kepikiran bahwasanya ini telah termasuk dosa besar. Ini masuk dosa besar. Ya. Akhirnya apa? Anak yang mungkin dia tidak tahu bapaknya, dia mengakui, ya ini bapak saya, padahal bukan. Baik. Dari Sa'ad radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man idda'a ila ghairi abi." Siapa yang menasabkan dirinya kepada selain bapaknya, wa huwa ya'lamu annahu ghairu abi, sementara dia tahu bahwasanya itu bukan bapaknya, fal jannatu alaihi haram, maka haram dia masuk surga. Maka haram atasnya surga. Kenapa? Karena dia telah berdusta. Bahaya nanti efeknya. Kalau nasab ini kan efeknya masa depan ini. Ya. Contoh, seseorang mengadopsi anak perempuan dari bayi. Kemudian dia besarkanlah. Sementara istrinya tidak menyusui anak perempuan ini. Ketika anak ini dewasa, apa pelanggarannya? Anak ini, ya mungkin orang tidak faham agama, akhirnya apa? Membuka aurat di depan si laki-laki, padahal tidak mahram. Bersentuhan, tidak mahram. Nanti si anak perempuan ini sudah dewasa, kemudian dilamar, dinikahkan, tidak sah nikahnya karena dia bukan walinya. Kalau tidak sah nikah, apa yang terjadi? Zina. Jadi ini bukan perkara yang sembarangan, bukan perkara yang remeh. Dampaknya banyak setelah itu, dampak-dampak buruk yang ditimbulkan banyak. Ya, dampak buruk yang ditimbulkan dari dosa ini sangat banyak sekali. Maka hendaknya kaum muslimin memperhatikan hal ini. Ya, boleh merawat anak itu boleh, mengadopsi anak itu boleh, tapi ingat jangan dirubah nasabnya, jangan dirubah nasabnya. Ya. Kemudian hadis yang kedua dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi terkait dosa besar ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La targhabu an abaikum." Janganlah kalian membenci bapak-bapak kalian. Artinya apa? Dia tidak suka, malunya. Ya, akhirnya apa? Dia tidak akui bahwasanya itu orang tuanya. Dia tidak akui bahwasanya itu bapaknya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman raghiba an abihi fahuwa kufrun." Siapa yang membenci bapaknya maka dia telah kufur. Ya, siapa yang membenci bapaknya maka dia telah kufur. Maka tidak boleh. Ya. Kadang-kadang sebagian anak malu dia karena bapaknya miskin misalnya, malu dia karena bapaknya cacat, akhirnya dia tidak mau mengakui. Ini nggak boleh. Ya, ini adalah bentuk kekufuran. Kalaulah seandainya bukan karena sebab bapaknya itu, maka dia tidak ada di dunia. Kalaulah bukan karena sebab bapaknya itu, maka dia tidak ada di dunia. Ya, maka ini harus diperhatikan. Kemudian Nabi mengatakan, "Man idda'a ila ghairi abihi fa 'alaihi la'natullah." Siapa yang mengaku menasabkan atau siapa yang menasabkan dirinya kepada selain bapaknya, maka atasnya laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya, atasnya laknat Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memiliki anak angkat namanya Zaid. Dan orang-orang mengatakan Zaid ini anak Muhammad, sehingga dinasabkan kepada Nabi Muhammad, Zaid ibn Muhammad. Zaid bin Muhammad. Kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Ud'uuhum li'abahihim
huwa aqsatu indallah. Nasabkan mereka kepada bapak mereka, dan itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya Zaid ini tidak dinasabkan lagi kepada Nabi Muhammad, tapi dinasabkan kepada bapaknya, itu Harithah, ya. Jadi nama bapaknya Harithah, maka dikenallah dia dengan Zaid bin Harithah. Itu terjadi, Allah tegur langsung Nabi SAW. Bukan anak Nabi Muhammad, tapi Zaid ini anak Harithah, tapi yang mengasuhnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebagai bukti bahwasanya nasab itu tidak akan bisa dirubah-rubah, tidak akan bisa. Kemudian dari Zaid bin Shuraik, dia berkata, aku melihat Ali radhiyallahu taala anhu berkhutbah di atas mimbar. Maka aku mendengar dia berkata, ma indana kitabun naqra'uhu illa kitab Allah wa ma fi hadhihi as-sahifah. Dan tidak ada di sisi kita kitab yang kita baca kecuali itu adalah kitab Allah, dan apa yang ada di lembaran-lembaran ini, maksudnya dari catatan Al-Quran. Fanasharaha, ya, maka dia sebarkanlah itu. Fa idza fiha asnanul ibil wa asya minal jirahat. Kemudian disebarkanlah lembaran-lembaran tersebut, ternyata padanya ada usia-usia onta, asnanul ibil, wa asya minal jirahat, dan beberapa hal terkait dengan luka, dan di dalamnya ada tulisan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi mengatakan, al-Madinatu haramun ma baina 'airin ila thawrin. Madinah itu haram, dimuliakan, apa yang ada di antara air dan thawr. Ya, ini adalah nama dua bukit yang ada di kota Madinah, dan dia terletak di belakang Uhud, ya, dia terletak di belakang Uhud. Kemudian Nabi mengatakan, faman ahdatha fiha hadathan, siapa yang melakukan perbuatan baru di dalam agama di Madinah, au awa muhdithan, atau melindungi pelaku bid'ah, fa'alaihi la'natullah, maka atasnya laknat Allah, wal malaikatu, fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, maka atasnya laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat seluruh manusia. La yaqbalu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adla, tidak akan diterima darinya pada hari kiamat taubat, dan tidak akan diterima baginya fidyah, ya, tidak diterima darinya taubat, dan tidak diterima darinya hukuman atau berupa harta. Dia bayar itu tidak akan ada lagi, dia tidak bisa tebus, tidak bisa tebus. Kemudian Nabi SAW mengatakan, zimmatul muslimina wahidatun yas'a biha adnahum, kehormatan kaum muslimin itu satu, maka semuanya harus menjaga itu. Faman akhfara musliman fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Nah, maka barang siapa yang melanggar janji, yang mengingkari janjinya terhadap seorang muslim, maka dia mendapatkan laknat dari Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Kemudian Nabi mengatakan, wa manidda'a ila ghairi abih, siapa yang mengaku kepada selain bapaknya, awintama ila ghairi mawalih, atau budak yang mengaku atau menasabkan dirinya kepada selain tuannya, maka dia mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat seluruh manusia.
dan Allah tidak akan terima darinya taubat, dan Allah tidak akan terima darinya apapun yang dia upayakan sebagai bentuk tebusan. Itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tadi Nabi katakan apa? Seorang anak yang menasabkan dirinya kepada selain bapaknya, seorang budak yang mengatakan atau yang mengakui dirinya, atau seorang budak, dikatakan di sini seorang budak yang mengaku ya bahwasanya itu tuannya padahal bukan. Jadi budak itu, dia budak, ketika ditanya siapa tuan engkau, maka dia mengatakan si A padahal si B, maka itu haram, tidak boleh, mendatangkan laknat. Kalau seorang anak dikatakan, dia tanya siapa bapakmu, mengatakan si fulan padahal bukan, maka ajarkan Pak, ajarkan anak kita nama kakeknya, ajarkan supaya apa? Supaya nanti tidak salah nasab. Nah, karena sebagian anak tidak tahu dia nama orang tuanya. Saya nama Pak Wak, entahlah, entah siapa lah, tidak tahu nyuruh tu apa tu ha katanya. Ajarkan, sebut namanya. Kalau tanya orang siapa Wak, sebut gitu. Baik, Bapak dan Ibu rahimani wa rahmakumullah. Dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar." Ya, tidaklah seorang pun menasabkan dirinya kepada selain bapaknya dan dia mengetahui hal itu. Dia mengetahui bahwasanya itu bukan bapaknya, maka dia telah kufur. Wa man idda'a ma laysa lahu falaysa minna. Siapa yang mengaku ya ma laysa lahu, siapa yang mengaku dengan apa yang dia tidak memilikinya, falaysa minna, kata Nabi, maka dia bukan merupakan bagian dari kami. Sebagian orang mengaku, oh amboko seperti itu, padahal dia enggak seperti itu. Oh saya ini adalah seorang ya, dermawan, banyak tanah. Dia mengaku seperti itu padahal dia tidak punya sama sekali. Maka Nabi katakan falaisa minna, dia bukan masuk golongan kami. Wal yatabawa maq'adahu minan nar, maka silakan dia persiapkan tempatnya di neraka. Wa man da'a rajulan bil kufri, barang siapa yang mengajak seseorang dengan kekufuran, atau dia mengatakan adu Allah, dia mengatakan fulan kafir, fulan musuh Allah, walaysa kadzalika, padahal tidak demikian, hara alaih, maka ucapan tersebut kembali kepada dirinya ya. Maka ini hadis-hadis yang kita bacakan menjelaskan atau memberikan pemahaman kepada kita akan pentingnya menasabkan diri kepada bapak yang sebenarnya. Tidak perlu malu. Nah, bagi orang yang bagi seseorang yang menjadikan atau yang merawat anak itu bukan anak dia, maka perlu diajarkan kepada anaknya. Perlu diajarkan. Kalau anak itu sudah faham, ajarkan. Saya ini hanya orang tua asuh. Bapakmu yang asli itu situ namanya. Situ tinggal, situ namanya. Baiklah turi. Kalau ambo ko bapak asuh. Terangkan kepada anak itu supaya anak itu faham nasabnya berasal dari siapa. Sudah adzan. Baik. Sudah adzan, kita lanjutkan setelah salat Isya. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Kita bahas dosa besar yang ke-63. Disebutkan oleh beliau rahimahullah adalah at-tiyarah. At-tiyarah
di sini adalah maknanya menganggap sial. Menganggap sial. Dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, wa yahtamilu alla takuna kabiratan, dan bisa jadi ya, menganggap sial ini tidak termasuk ke dalam dosa besar. Ya, bisa jadi tidak termasuk ke dalam dosa besar. Jadi yang dimaksud dengan tiyarah adalah menganggap sial. Contohnya seseorang menganggap sial tanggal tertentu, bilangan tertentu, bulan tertentu, maka ini tidak boleh. Seperti sebagian orang tidak mau menikah di bulan Safar. Kenapa? Karena takut nanti sial. Ya, takut nanti sial. Atau sebagian orang menganggap berapa itu? 13 ya. 13 angka sial. Sebagian orang menganggap 13 angka sial. Maka ini termasuk lemahnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hakikatnya tidak ada hari sial, tidak ada tanggal sial, tidak ada waktu sial, tidak ada bulan sial, itu tidak ada. Dari Salamah bin Kuhail, dari Isa bin Asim, dari Zir, dari Abdullah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tiyaratu syirkun. Menganggap sial itu adalah kesyirikan. Wa ma minna illa, ya, dan tidak ada di antara kita kecuali ada bagian dari hal ini. Maksudnya apa? Tidak ada di antara kita melainkan pernah menganggap sesuatu itu sial. Walakin Allah yuzhibuhu bitawakkul. Akan tapi Allah hilangkan ya rasa anggapan sial tersebut dengan tawakal. Dengan tawakal. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang muslim itu tidak boleh menganggap sial apapun, tidak boleh. Misal seseorang, misalnya dia jalan melakukan perjalanan keluar dari rumah naik motor, kemudian belum lagi keluar anaknya nangis anaknya, kemudian dia tetap keluar, kemudian pada akhirnya apa, bocor ban motor. Kemudian anggap sial. Sial, coba tadi kalau tidak keluar diantuk anak-anak tadi dulu mungkin tidak kebocor ban Honda. Maka ini nggak boleh. Ini bagian dari tatayyur, ya, bagian dari tiyarah, ya, bagian dari tiyarah. Sebagian orang juga demikian, ya, ketika dia tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, kemudian dia menyalahkan atau menganggap sial hari itu. Contoh, hari itu dia diuji, anak sakit, kemudian kendaraan rusak, kemudian dipecat dari tempat kerja, pokoknya berbagai macam musibah dialami di hari itu. Kemudian mengatakan hari ini hari sial. Nggak ada hari sial. Atau seorang menganggap kalau nak di kerajuan kau tadi mungkin tak akan terjadi naniko. Itu anggapan sial seperti itu tidak boleh. Sebagian orang kadang-kadang dia nabrak kucing kemudian menganggap sial. Timbul was-was dari syaitan. Itu banyak di tengah-tengah masyarakat kita kan, menganggap sesuatu itu, ya, menganggap kejadian tertentu adalah tanda atau bentuk daripada menganggap sial. Ya,
menganggap dia akan tertimpa urusan buruk, akan dipersulit urusannya. Itu terjadi. Sebagaimana anak dengar beberapa waktu lalu, dia tidak mau menikahkan anaknya di bulan Safar. Benar Pak ya? Bulan Safar. Tidak. Kalau nikah di bulan Safar, mereka sudah tahu pernikahannya, carai sudah tuh. Kan menganggap sial itu. Padahal kan tidak ada kaitannya itu cerai dengan bulan Safar. Tapi kalau sudah mengkaitkan, maka ini termasuk daripada kesyirikan. Qala Sulaiman bin Harb, wa ma minna illa wa huwa min qauli bin Mas'ud. Ya, ini ya perkataan, tidaklah kita melainkan ada bagian dari tatayur, bagian dari menganggap sial. Ini adalah perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wa la tiyarata wa uhibbul fa'la. Tidak ada penyakit menular, tidak ada anggapan sial, dan wa uhibbul fa'la, dan saya menyukai sesuatu yang sifatnya optimis. Qila ya Rasulullah mal fa'al, wahai Rasulullah apa itu fa'al? Al kalimatut thayyibah, ungkapan yang positif. Ya, maknanya apa? Positif, ya, tidak negatif. Tidak negatif, jadi maknanya positif. Baik. Jadi ini semuanya bisa dihilangkan Pak dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anggapan penyakit itu bisa menular, itu bisa dihilangkan dengan tawakal. Dengan tawakal. Ini para sahabat radhiyallahu taala anhum, atau ada di antara salah seorang sahabat itu bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, engkau mengatakan bahwasanya tidak ada penyakit menular, tetapi menurut pengalaman kami, unta yang berpenyakit kami gabungkan dengan unta sehat. Unta sehat ini tertular penyakit, ikut sakit juga. Bagaimana wahai Rasulullah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, siapa yang mendatangkan penyakit itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menghendaki penyakit itu menular? Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Semuanya berarti bisa diatasi dengan cara banyak bertawakal kepada Allah. Maka Pak, kalau seandainya kita merasa ya ini apa namanya, kita melihat sesuatu kemudian kita merasa sesuatu yang buruk akan terjadi pada kita, maka itu buang dengan cara bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Dosa besar yang ke-64, minum menggunakan gelas emas dan gelas perak. Ini insyaallah tidak ada di Bukit Silih kalau Pak. Orang minum pakai galih tabuik dari Ameh dan galih tabuik dari perak. Ada di situ Pak? Rasanya tidak ada. Ya, kan mubazir. Masa emas dibuat gelas kemudian minum dengan gelas terbuat dari emas itu, ya, maka ini terlarang dalam syariat kita. Insyaallah tidak ada orang sikong kerajaan. Insyaallah tidak ada. Kalau ada bantu galih itu rencana dijual atau disimpan, ya kan? Insyaallah ini enggak ada ini. Tapi kita baca sebagai maklumat. Tahu kok seandainya kita berkunjung ke rumah orang kayo mana hidangkan minuman gelasnya emas, apa sikap kita? Nabi SAW bersabda, la talbasul harira walad dibaj, janganlah kalian wahai para lelaki memakai sutra dan dibaj. Dan dibaj ini adalah jenis dari sutra juga. Wala tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah, janganlah kalian minum dari bejana atau gelas terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan janganlah kalian makan dari piring yang terbuat dari keduanya. Fa innaha lahum fid dunya, maka sesungguhnya itu bagi orang-orang kafir di dunia,
walakum fil akhirah, dan bagi kalian di akhirat. Jadi gelas emas dan perak, piring emas dan perak itu adalah piring dan gelasnya penduduk surga. Siapa yang tergesa-gesa menggunakannya di dunia, maka dia tidak dapat itu nanti di surga. Tidak dapat itu. Ya. Maka Nabi mengatakan apa? Tidak boleh makan dan minum menggunakan bejana atau wadah yang terbuat dari emas dan perak. Tidak boleh. Larangan ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Ya. Kalau gelang, cincin, perhiasan emas itu terlarang bagi laki-laki saja. Bagi wanita tidak terlarang, boleh. Bagi laki-laki terlarang. Tapi konteks hadis ini, bejana, gelas atau piring yang terbuat dari emas ini ya sifatnya umum, tidak boleh menggunakannya baik laki-laki ataupun wanita, masuk ke dalam ancaman ini. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ladzi ya'kulu aw yashrabu fi ina'idz dhahab wal fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang makan atau minum dari wadah terbuat dari emas dan perak, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, hanya saja yang dia masukkan ke dalam perutnya itu layaknya neraka Jahannam. Jadi dia minum, layaknya yang dia sedang dia minum adalah neraka Jahannam. Dia makan yang menggunakan piring terbuat dari emas, maka layaknya apa yang dia suap dan dia masukkan ke dalam mulutnya itu adalah bagian dari neraka Jahannam. Jarjarah di sini, ini kan Nabi mengatakan yujarjiru. Yujarjiru itu bahasa Arab, Pak. Artinya adalah ya suara air yang melewati kerongkongan. Ya, kita minum kemudian ada terdengar suara air. Maka itu dalam bahasa Arab namanya jarjarah. Ya, itu terlarang. Ya, tidak boleh seseorang makan dan minum menggunakan piring terbuat dari emas dan perak. Sendok pun demikian. Kalau seandainya dijadikan hiasan boleh. Ya. Seseorang beli emas berbentuk piring, kemudian dia letakkan di lemari rumahnya, di etalase rumahnya, boleh, tidak apa-apa. Ya, syaratnya tak boleh dia gunakan untuk makan. Tak boleh dia gunakan untuk makan. Baik. Sampai situ pembahasan kita. InsyaAllah ini masih tersisa satu kali pembahasan lagi. Kita bisa selesaikan kitab ini insyaallah, atau 2 kali lagi ya, kita bisa selesaikan kitab ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan ya. Kalau seandainya ditanyakan maka dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang menikahkan anaknya memilih hari Jumat. Apakah ada dalilnya, Ustaz? Mengarahkan senjata ke musuh boleh atau tidak? Baik. Pertama, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, untuk pertanyaan pertama, banyak orang menikahkan anaknya memilih hari Jumat. Apakah ada dalilnya? Tidak ada. Ya, menikahkan anak itu boleh kapanpun. Senin boleh, Selasa boleh, kapanpun boleh. Ya, tidak ada ketentuannya. Hari Jumat lebih afdal dibandingkan hari lain, nggak ada. Ya, tidak seperti itu. Jadi hari Jumat itu, Pak, dia memang hari yang mulia. Dikatakan Sayyidul Ayyam, penghulunya hari. Dalam sepekan itu yang terbaik adalah Jumatnya. Tapi bukan berarti boleh kita mengkhususkan amalan-amalan tertentu yang tidak pernah diajarkan atau yang tidak pernah dikhususkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contoh
Ya, contoh ini, sebagian orang mengkhususkan mungkin nikahkan anaknya di hari Jumat. Mengkhususkan kalau tidak di hari Jumat kurang afdal rasanya. Ya, tidak sakinah mawaddah warahmah beko. Ini kan butuh dalil. Kalau mengkhususkan menikah ya lebih utama di hari Jumat, tentu butuh keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau seandainya tidak ada keterangan, tidak bisa dikhususkan. Berarti nikah di hari apapun, insya Allah nikahnya sah. Ya, kalau seandainya di situ diniatkan untuk menjaga diri, diniatkan untuk ibadah, ya insya Allah Allah berikan keberkahan. Ya, wallahu taala alam. Kemudian mengarahkan senjata ke musuh boleh Ustaz. Musuh ini maknanya apa? Nah, musuh dalam perang ini kaum muslimin jumpa dengan orang kafir, bukan boleh lagi, wajib. Kalau konteksnya apa? Ini orang Islam perang sama orang kafir di medan pertempuran, gak boleh, wajib. Tapi kalau seandainya musuh ya dengan makna orang yang tidak kita sukai, tidak boleh, nggak boleh, ya, ini nggak boleh. Dia misalnya buat zalim ke kita, dia bully, dia apa segala macam lah, dia ejek kita, kemudian panuah lo anak, sabar kau ada batenya Ustaz, ambil pisau, kata lo aja lah. Nggak boleh, dalam syariat Islam nggak boleh, ya, nggak boleh mengacungkan senjata, itu tidak nggak boleh. Wallahu taala alam. Ya, ini sudah ditanyakan juga, pernah ditanyakan. Assalamualaikum Ustaz, apakah wanita boleh menyembelih hewan untuk dikonsumsi seperti ayam, kambing, sapi? Boleh. Kok Jawi kue yang biar lah bu. Kok litan loh, kalau ayam mungkin gampang ya, tapi kalau sapi laki-laki aja banyak tidak sanggup bu, jangan coba-coba lah. Laki-laki aja banyak tidak sanggup. Nah, butuh tenaga ekstra, jangan coba-coba. Tapi kalau ayam boleh, ya boleh, tidak ada larangan wanita untuk menyembelih ayam, sapi, kambing, tidak ada larangannya, ya. Wallahu taala alam. Kita tanya lagi. Baik, kalau nggak ada kita cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat dan menjadi bekal ilmu untuk kita, sehingga kita bisa mengetahui mana dosa besar, mana yang bukan dosa besar, itu kita hindari. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.